Amin. Kami tahu Engkau merancangkan yang terindah bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami tahu tidak ada rancangan-Mu yang jahat bagi setiap kami. Amin. Oleh karena itu kami katakan tidak ada Allah sebaik Engkau. Amin. Tidak ada Allah yang seindah Engkau. Amin. Terima kasih kami boleh bernafas. Terima kasih kami boleh sehat. Terima kasih di penghujung tahun ini kami boleh tetap mencari Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya orang yang mencari kerajaan Allah terdahulu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba terbatas. Oleh karena itu Engkau yang ambil alih pembacaan firman dan firman ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Baik, tema khotbah saya hari ini silakan ditayangkan. Ketika iman bertemu dengan keraguan. Wah, saya siapkan ayat ini nih, aduh, nggak gampang saudaraku. Ketika iman bertemu dengan keraguan. Halo, ayo, saya mau tanya, di antara yang hadir di sini pernah nggak mengalami keraguan? Nggak ada dusta di antara kita. Saya ulang lagi, di antara yang hadir di tempat ini pernah nggak mengalami keraguan? Jangankan saudara, saya aja sering, saudara. Tidak ada dusta di antara kita. Nah, mau ke gereja saya sudah lihat ini kompor, oh sudah mati. Saya lihat naik ke atas lagi, lihat setrikaan sudah off, oke? Saya lihat jendela-jendela sudah oke, air sudah mati semua. Nah, kita berangkat ke gereja, oke? Sampai di tengah jalan, Oma bilang begini, Debbie, tadi itu kompor sudah dimatikan atau belum? Aduh, ragu-ragu saya, tadi sudah dimatikan belum ya? Aduh, terus di tengah jalan lagi Oma bilang begini, Debbie, itu tadi setrikaan tadi sudah dimatikan atau belum? Aduh, jadi ragu saya ini bagaimana? Sudah di tengah jalan, balik lagi ke rumah saudara untuk melihatin apakah benar apa tidak sudah saya matiin atau belum gitu ya saudara. Dalam setiap hidup kita tuh banyak sekali keraguan. Ya, tidak ada dusta di antara kita. Kiri kanan katakan tidak ada dusta di antara kita. Nah, lain lagi dengan Tasya, jalan sama Tasya lain lagi. Saya sudah matiin kompor, matikan semua, nanti tengah jalan lagi. Saya bilang sama Tasya, tolong kamu sudah tadi matikan kompor, ya mah, kompor enggak apa-apa. Terus setrikaan enggak apa-apa mah, pintu sudah ditutup, sudah mah, semua sudah. Terus sudah jalan, terus dia bilang gini, mak, tadi aku sudah matikan enggak tadi ya? Aduh ya ampun, akhirnya balik lagi. Belum Oma punya urusan, Tasya punya urusan lagi saudara. Balik lagi dia ajak pulang, dia buka pintu, buka gerbang. Akhirnya apa supaya meyakinkan, dia foto itu kompor teks sudah mati. Dia foto lagi itu apa namanya, setrikali sudah mati kan, betul kan? Dia jadi seperti itu saudara. Ada keraguan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Coba ya angkat tangan yang pernah ragu dalam hidupnya. Angkat tangan sekali lagi. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, sering sekali kita ragu sama Tuhan. Iya kan? Padahal janjinya iya dan amin. Aduh, mau masukin tahun 2024, tahun 2023 itu kayak gini. Apalagi di tahun 2024. Apa yang terjadi ya? Tahun 2023 aja rasanya berat sekali dalam hidup ini. Banyak hal yang terjadi yang tidak pernah kita undang dalam hidup kita. Sehingga ketika mau masuk ke tahun 2024 itu penuh dengan keraguan. Saudara jangan malu kalau saudara punya ragu dalam hidup ini. Kenapa? Tokoh Alkitab banyak juga yang ragu-ragu dalam hidupnya. Saya kasih contoh siapa? Ayub. Siapa lagi yang pernah ragu? Pengkhotbah saudara. Ratapan. Kita lihat lagi Habakuk. Bahkan banyak pemazmur yang menyentuh tema keraguan dan perasaan seakan-akan ditinggal Tuhan. Ya, Bani Asaf bilang begini, kok orang yang tidak menyembah Tuhan lebih kaya hidupnya daripada kita yang menyembah Tuhan.
Kok kayaknya orang yang tidak pernah menyembah Tuhan, kok hidupnya lebih enak daripada kita yang menyembah Tuhan. Tuhan ada nggak sih? Tuhan sayang nggak sih sama saya? Pasti saudara dan saya pernah mengatakan demikian. Ya enggak saudaraku? Ya, kita lihat yuk. Keraguan, ya kita lihat. Keraguan itu artinya apa sih? Saya buka dalam bahasa KKB, saudara. Keraguan itu sanksi. Tidak tepat di hati, tidak tetap di hati. Bimbang, ragu, kurang percaya. Itu yang namanya keraguan. Yuk kita keraguan, kita lihat dari siapa tokoh di Alkitab. Next kita lihat Abraham, saudara. Ya Abraham, dia belum memiliki keturunan. Maka di Kejadian 15 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Ayat 2, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Perkataan Abraham ini menurut saya, dia nyindir sama Tuhan. Katanya saya mau punya anak, tapi kalau saya nunggu-nunggu tuh kok belum punya anak sih? Dikatakan juga nanti yang mewarisiku hartaku yang banyak adalah abdiku namanya Eliezer. Mana Tuhan janji Tuhan? Abraham nunggu berapa tahun? 25 tahun loh. Saat usia dia 100 tahun baru dia dapat anak. Saudara, saya mau katakan di hadapan saudara, menunggu itu berat. Katakan menunggu itu berat. Bukan rindu saja berat, menunggu itu berat. Menunggu janji Tuhan itu berat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ada 4 faktor mengapa yang menyebabkan Abraham mengalami keraguan. 1, umurnya dia sudah 80 tahun. Kedua, istrinya sudah mengalami menopause. Orang yang menopause tidak mungkin bisa punya anak secara dunia. Yang ketiga, Abraham waktu itu berkata itu dia sudah menunggu 10 tahun. Itu cukup waktu yang lama. Siapa doa saudara yang belum dijawab dalam 5 tahun ini? Atau tolong angkat tangan. Jika engkau sungguh-sungguh, Tuhan akan jawab. Ada amin, berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Penyebab Abraham mengalami keraguan karena belum ada presiden dalam sejarah di mana wanita yang sudah lanjut usia itu bisa memiliki anak. Jadi wajar kalau Abraham ngomong sama Tuhan bilang begitu. Nanti hartaku yang banyak ini akan ke Eliezer bujangku karena aku gak punya anak. Saudaraku, saya mau katakan ketakutan itu merampas kekuatan kita di waktu siang dan tidur kita di waktu malam. Saudaraku, orang yang khawatir itu meragukan penyertaan Tuhan loh. Ya, tolong minta Sari dengan Wike aja deh. Ya, sebelah kanan dan kiri. Ya, saudara, beberapa hari yang lalu hadap ke sana. Ya, beberapa hari yang lalu saya dengar kabar dari Timika, dari anak saya Dinda. Dia kena demam berdarah, gitu. Dia kena ada sakit demam berdarah. Ada 4 hari yang lalu ya. Terus dia kasih di grup keluarga, trombositnya sudah menurun gitu. Sebagai seorang ibu yang jauh dari anak saya berdoa, saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tolong agak jauh sedikit. Tolong agak jauh sedikit supaya saya bisa gerak. Dalam nama Yesus berdoa, berikan kesembuhan. Dengan pilur-pilur Yesus, Dinda pasti sembuh. Dengan pilur-pilur Yesus dan Dinda pasti sembuh. Saya memiliki keyakinan yang besar, saudara, bahwa Tuhan pasti sembuhkan dia. Alisnya lagi seliwer-seliwer, doa. Sudah mak, mama tidak usah suruh saya, saya sudah berdoa, saudaraku yang terkasih. Saya juga sudah berdoa, tapi kekhawatiran, keraguan itu masih ada, saudaraku. Sebagai seorang ibu yang jauh dari anaknya, saudara bisa pikirin bagaimana. Saya sudah berdoa dalam nama Yesus, anak saya sembuh. Biru-biru Yesus menyembuhkan, dan saya tidak kasih tahu oma. Kalau kasih tahu oma tambah parah. Dia akan tanya saya, bagaimana kabar? Nanti tidak ada 5 menit, bagaimana kabar, saudara? Nah, kemudian malamnya, saudaraku yang kekasih, tiba-tiba suaminya telepon Pak Abraham minta didoakan karena kepalanya Dinda pusing dan mau muntah.
dia tidak berani ke rumah sakit oleh karena alasan tertentu. Bagaimana rumah sakit yang di sana ya, yang mengerti. Jadi bapaknya berdoa, aduh timbul mulai keraguan ini saudara. Padahal saya sudah mempercayai Tuhan segenap hati saya bahwa Dina pasti sembuh, tapi timbul keraguan saudara. Nah, doa sudah doa, semua sudah doa, tapi kan yang kita lihat di depan mata itu kan berbeda saudara. Ini yang kadang-kadang membuat keraguan kita tumbuh kan saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya apa saudara? Saya mengarah ke kiri saudara. Saya mengarah ke kiri, berarti saya sudah berdoa. Saya mengarah ke kiri, ke keraguan saudara. Saya mengarah ke, aduh Tuhan sembuhkan ya, bagaimana ya anak saya? Aduh bagaimana ya anak saya? Akhirnya ketika saya ada di sini saudara, apa yang terjadi? Mah saya kambuh. Mah saya kambuh saudara. Ini mulai naik ke atas saudara, mau muntah, perut rasanya muter-muter. Mana yang namanya proma. Ketika saya ada di keraguan ini, harus makan proma saudara. Tidak saja sampai di situ, ketika saya ada di keraguan ini, apa yang saya rasakan saudara? Yang saya rasakan sakit perut mau ke belakang, begitu saudara. Ketika saya stay di sini, apa yang saya rasakan saudaraku? Yang saya rasakan adalah saya tidak bisa tidur karena saya mikirin anak saya terus. Saudaraku, jam 1 saya bangun, jam 2 saya bangun, saya berdoa tapi keraguan masih ada. Itulah hidup kita sebenarnya saudara ya, ketika kita mengalami masalah yang besar dalam hidup kita. Saudaraku, saya pokoknya ketika saya stay di keraguan, emak saya kambuh. Ketika saya stay di keraguan, saya ke belakang dulu. Ketika saya stay di keraguan, tulang-tulang saya ngilu, pikiran campur aduk gak karuan saudaraku. Akhirnya saya berkata, tidak, saya tidak bisa di sini saja. Saya harus kembali ke posisi saya yang semula. Saya harus datang kepada siapa? Ke iman saya saudara. Ayo, dramanya harus keras nih. Bukan langsung ya, ketika saya move on dari keraguan menuju iman saya, ada sesuatu yang melegakan terjadi. Saya bisa tenang walaupun badai sedang menghantam hidup saya. Haleluya. Walaupun saya ada anak saya sakit, saya punya iman, saya bisa menari di atas badai itu. Haleluya. Beda ketika saya ada di keraguan dengan beda ketika saya menancapkan iman saya kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi saya bisa menari saudara. Karena saya melihat fokus hanya kepada Tuhan. Saya nggak mau ada di keraguan, tapi saya mau ada dalam iman saya. Apapun yang sedang mengalami saudara hari ini, mungkin hari ini saudara melihat tidak ada pintu yang terbuka, ada pintu yang terbuka yang disediakan. Ketika saudara ada dalam posisi ini, saudara tidak ada dalam keraguan. Haleluya saudaraku. Mungkin saudara pernah berkata demikian. Tahun 2023 berat sekali buat saya. Apa yang saya doakan belum Tuhan jawab. Ya, kita kadang-kadang selalu ada di lembah kelam. Tahun 2023 saudara, saya mengalami lembah yang kelam, di mana ibu saya sakit. Ibu saya harus dioperasi. Dokter mengatakan begini, usia sudah tua, saya tidak bisa menjamin dengan bius ini. Serahkan aja sama Tuhan. Oke, aku serahkan sama Tuhan. Tapi saat operasi terjadi, saya sempat ada di posisi ini. Saya menangis saudara, tapi saya harus membawa diri saya ke posisi ini lagi. Karena saya mau melihat Tuhan bekerja secara luar biasa. Betapa dalam kuasa Tuhan. Amin saudaraku. Ingat ya, ketakutan kita itu merampas kekuatan kita di siang hari dan tidur kita di malam hari. Saudaraku, tadi saya katakan Abraham. Yang kedua next kita lihat Thomas, Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubang lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Saudara, saya lupa tadi berkata ketika saya ada dalam iman, saya menari di atas badai.
Saya bilang sama Pak Abraham, telepon Dinda, katanya mau ambil darah hari ini. Ayo lihat dulu trombositnya berapa. Saya ngomong dengan penuh dengan iman, walaupun itu badai menurut saya. Apa yang terjadi? Ya ampun, mamanya sudah nangis, mamanya sudah ini. Dia nggak kasih tahu, dia sudah bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Kok nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Haleluya, haleluya. Saudaraku Thomas, saudaraku, dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Dia harus melihat sendiri baru dia percaya. Saya percaya yang hadir di tempat ini, walaupun tidak melihat, namun percaya. Ada amin? Iya. Keraguan Thomas tidak menghentikan kasih dan kerinduan Kristus untuk membuat Thomas percaya. Yesus langsung datang kepada Thomas, saudara. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya harus move on dari keraguan. Katakan amin. Yang ketiga, saya mau cepat saja, Yohanes Pembaptis. Ya. Oh ya. Sebentar sebelum masuk ini saya mau cerita tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini dari keluarga yang saleh. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus ketika dia masih ada di dalam rahim ibunya. Dan Yohanes Pembaptis ini memiliki pelayanan yang sukses banget, saudara. Dalam Yohanes 1 ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada saat dia berkata itu, dia tidak ragu bahwa Yesus satu-satunya utusan daripada Allah. Saudaraku, apa yang terjadi setelah itu? Yang namanya Yohanes masuk penjara, saudara. Iya. Ketika dia dalam penjara, dia mengalami rasa keraguan. Padahal dia sudah yakin benar bahwa itulah utusan daripada Allah. Tapi ketika dia ada di dalam penjara, memang di penjara enak. Kemarin saya, beberapa hari ya, saya rolling Pak Abraham ke penjara wanita. Saya sekarang tidak berani bertanya berapa tahun hukuman. Karena beberapa kali saya tanya, Bu, hukumannya tinggal berapa tahun? Dia katakan, seumur hidup, Bu. Selalu seumur hidup. Kemarin ada yang bersaksi, namanya Tula. Dia katakan, ini yang sudah ke-13 kali saya di penjara, merayakan Natal di penjara. Wow. Dia punya anak 2, dia berharap sekali kepada ibunya yang memelihara anak-anaknya, orang Afrika, saudara, kedua anaknya, karena suaminya lari entah kemana. Tapi ternyata yang dia harapkan ibunya dipanggil Tuhan. Dia nggak punya pegangan selain dia punya Yesus. Tapi hari-hari ini anaknya dipelihara oleh Tuhan dan sudah besar-besar. Dia tidak tahu dia kapan keluar, karena hukumannya adalah seumur hidup. Tapi yang dia katakan, saya disertai Tuhan aja sudah cukup bagi saya. Haleluya. Nah saudara, yang namanya Yohanes ada di penjara. Itu tidak enak, saudara. Nah saudaraku yang kekasih, ketika dia ada di penjara, dia mengalami keraguan terhadap Yesus. Benar nggak sih Yesus itu yang diutus atau orang lain? Padahal sebelumnya dia percaya 100%. Saudaraku, C.W. Lewis berkata demikian, sekalipun perasaan itu datang dan pergi, namun hal yang paling penting harus diingat adalah kasihnya atas kita tidak pernah berubah. Keraguan boleh datang dan pergi, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Baik saudara, kita masuk ke dalam iman. Yes. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Nah dikatakan juga Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setiap orang Kristen hidupnya harus dipimpin oleh hikmat. Amin. Meskipun kita tidak tahu tahun 2024 akan terjadi apa dalam hidup kita, tapi kita harus memiliki iman teguh bersama dengan Yesus. Tetap berjalan bersama dengan Yesus. Katakan amin. Ada seorang bernama Immanuel Beatus, saudaraku. Waktu itu di Haiti terjadi gempa bumi yang amat sangat, dan dia terjebak di dalam tanah, di antara reruntuhan tembok-tembok.
dia ada di dalam reruntuhan tembok itu. Secara manusiawi tidak mungkin dia bisa hidup tanpa makan dan tanpa minum. Dan ternyata ketika dia ditemukan dalam 10 hari itu, dia didapati selamat, saudara. Dan ketika dia ditanya, kenapa kamu bisa bertahan selama 10 hari tanpa makan dan minum? Ia menjawab, selama terjepit, saya terus berdoa kepada Tuhan. Selama terjepit, iman saya besarkan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan pengharapan saya tidak pernah sia-sia. Kalau hari ini saudara terjepit, saudara datang kepada Tuhan, saya percaya pengharapanmu tidak pernah sia-sia. Kuasa Tuhan akan bekerja bagi saudara dan saya. Berikan kepada saudara, kepada Tuhan. Next, kita lihat. Iman itu seperti jangkar, saudara. Kalau jangkar dilepaskan dari atas kapal, kita nggak lihat jangkar itu ada di mana. Kita hanya bisa lihat rantainya, tapi kita tahu jangkar itu tertanam di bawah. Walaupun kita tidak tahu hidup kita bagaimana ke depan, tapi ketika kita melepaskan jangkar iman kita kepada Tuhan, saudara dan saya akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara tidak pernah sendiri, saudara tidak pernah dibiarkan sendiri. Jangan jadikan keraguan sebagai gaya hidup saudara, namun miliki keyakinan yang kokoh, yang kuat hanya di dalam nama Yesus. Next, kita lihat. Iman bukanlah ketiadaan keraguan. Iman adalah menaklukkan keraguan itu. Amin, saudara. Next, kita lihat. Bagaimana cara beralih dari keraguan kepada iman? Bagaimana ketika iman bertemu dengan keraguan? Next. Akuilah keraguan saudara di hadapan Tuhan. Kita harus jujur sama Tuhan. Tuhan, memasuki tahun 2024. Jujur saya ragu di hadapan-Mu Tuhan. Saya ragu akan masa depan keluargaku. Saya ragu akan pekerjaanku. Saya ragu akan penyakit apapun. Saudara harus katakan kepada Tuhan. Kita harus jujur kepada Tuhan. Ya, itulah yang dilakukan Yohanes Pembaptis dan Thomas. Katakan kepada Tuhan dengan jujur, dan jangan saudara tinggalkan dia. Ragu akan masa depan, saudara jangan berperang sendiri. Ada Yesus yang mau berperang bagi Anda. Ada amin, saudara. Yang kedua, menyadari bahwa iman adalah sebuah pilihan, bukan perasaan. Saudara dan saya harus memilih iman. Saudara dan saya harus memiliki percaya, walau penuh dengan air mata, walau penuh dengan perjuangan, harus percaya kepada Tuhan. Kadang kita berdoa, iman kita kuat, dan ketika kita buka mata, panca indera kita, saudaraku, mendominasi pikiran kita. Iya enggak ya, doa saya dijawab Tuhan? Iya enggak ya? Saudara jangan ragu, ingat firman Tuhan. Dia berjanji saudara akan tetap disertai sampai kedatangannya yang kedua kali. Yang ketiga, kita lihat, saya cepat saja. Bertindak berdasarkan iman, bukan keraguan. Itu yang dilakukan Nuh ketika dia membangun bahtera. Diejek, diolok, tapi dia tetap fokus pada imannya kepada Tuhan. Itu juga yang dilakukan Nuh ketika ia membelah lautan dan berjalan di dalamnya. Itu juga yang dilakukan Daud ketika dia harus melawan Goliat yang besar itu. Dia datang demi nama Tuhan. Itu juga yang dilakukan Daniel, saudaraku, ketika dia harus masuk ke gua singa. Ada penyertaan, ada perlindungan, ada kasih Tuhan beserta dengan dia. Saudara tidak boleh membuang iman saudara hanya karena saudara ada di lembah kelam. Banyak sekali orang yang meninggalkan Tuhan, yang berlari dari Tuhan ketika dia ada di lembah kelam. Karena saudara dan saya pasti akan melewati yang namanya lembah kelam. Bahkan sebagian daripada kita menghabiskan banyak waktu di lembah kelam, saudara. Saya 3,5 tahun mengalami lembah kelam. Saya mengerti apa rasanya tidur di lantai. Saya mengerti apa rasanya tidur di kontrakan, saudara. Tapi saya tidak pernah melepaskan Tuhan. Baik tidak baik keadaan saya, Yesus tetap baik. Ada amin, saudaraku. Saya mengerti apa artinya kekurangan. Saya mengerti akan artinya
bulan depan bisa nggak ya bayar kontrakan. Saya mengerti saudara. Saya mengerti, saya juga pernah makan nasi dengan garam. Saya mengerti saudara. Apalagi Tuhan lebih mengerti saudara. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Ketika saudara menemukan diri saudara ada di lembah kelam, segala sesuatunya tidak pasti, dan seakan saudara mau menyerah pada keraguan, ketakutan, kekhawatiran, ingatlah ada dua kata: teruslah berjalan. Katakan amin. Dua kata ini, teruslah berjalan walaupun saudara ada di lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Lebih lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dalam hidup saya, yang saya mau lakukan dan hari-hari ini dan ke depan adalah saya terus mau berjalan. Ada 10 tahun saya minta sama Tuhan supaya kita dapat gedung gereja. Saya berdoa. Sampai saat ini pun Tuhan belum jawab. Tapi saya mau terus berjalan, saudara. Seminggu yang lalu saya bikin Dena satu gereja. Di dalamnya ada ruang bagian penyembahan, ada ruang sekolah minggu, ada ruang ibadah. Saya bikin sendiri. Setelah itu saya tumpang tangan di atasnya. Saya berdoa, ikat Em ya Tuhan, ikat Em. Ikat Em ya Tuhan, jangan lupakan Em. Doa saya selalu seperti itu. Walaupun hari ini saya masih stay di lembah itu, tapi saya mau terus berjalan. Sebab saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berikan tepuk tangan. Saudara, suatu saat ketika Tuhan menjawab doa, jangan lupa tetap cinta Tuhan. Hidup ini belum selesai sampai kedatangannya yang kedua kali. Berharap terus kepada Tuhan. Inti daripada iman adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan akan kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan saya. Sekali lagi, gak ada rancangan yang jahat bagi saudara dan saya. Berikan hidup saudara kepada Tuhan. Ketika iman bertemu dengan keraguan, iman yang menang bukan keraguan yang menang. Yesus yang menang. Haleluya. Dan kita Tuhan Yesus berkati. Saya kasih Pak Abraham untuk melanjutkan khotbah saya. Sepanjang tahun 2023 pasti kita pernah mengalami masalah. Sepanjang tahun 2023 sampai kita saat ini pasti pernah mengalami keraguan. Tapi sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, keraguanmu tidak menyelesaikan masalah. Bilang kanan kirimu, keraguanmu tidak menyelesaikan masalah. Kekhawatiranmu tidak menyelesaikan masalah. Tapi justru iman
yang memberikan jawaban demi jawaban. Saya tahu betul Bapak Ibu banyak bergumulan. Tapi ingat, gak usah ingat-ingat masa lalu. Tahun 2024 semuanya baru. Yang amin cuma setengah. Saudara gak bosan susah? Bosan kan? Yuk kita raih kemenangan. Tuhan ada buat saudara. Dan percayalah, kalau Tuhan menyertai kita sampai hari ini, kita berani berkata Ebenezer, tahun 2024 bukan hanya disertai, kita akan keluar lebih daripada sekedar. Amin. Besok pun kita akan ibadah 1 kali. Dan saya tantang saudara, perkarakan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Pak, menjalani itu indah, tapi mengawali adalah benih awal untuk saudara menabur suatu ketika di kemudian hari. Tapi kalau saudara tabur sesuatu, saudara tanam sesuatu yang tidak baik, keraguan akan ada dalam hidup kita. Tetapi kalau saudara tabur sesuatu yang baik, sekali lagi, tahun 2024 bukan hanya kita lewati, tetapi tahun 2024 kita akan keluar lebih dari sekedar pemenang. Amin. Jangan sampai nanti kita ibadah sudah mulai baik, gara-gara ada gedung film kita kalah jadi pemenang. Soalnya yang coming soon di situ semuanya tentang setan-setan. Jangan sampai tujuan ke gereja tapi mampir ke sebelah. Saya bangkitkan saudara. Saya punya iman yang luar biasa. Amin. Aku percaya. Siapa boleh berdiri? Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Saya ingat tadi Bu Debbie bilang begini, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Boleh nggak saya tanya, siapa hari-hari yang ada di persimpangan jalan? Coba angkat tanganmu. Yang ada dalam keraguan, ketakutan mungkin. Alkitab bilang begini dalam surat Rasul Yohanes, datang kepadaku dengan mengaku segala dosa dan pelanggaran, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kita dikuduskan, oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita dilayakkan duduk seperjamuan dengan anak domba Allah. Pak, Bu, saya ingatkan, tidak ada yang patut kita tutup-tutupin. Tidak ada yang patut kita sembunyikan. Hanya orang yang bergairah di dalam Tuhan yang akan mendapatkan jawaban. Hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan yang akan mendapatkan kepastian. Hanya orang yang berserah kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jawaban kepada kita. Tepuk tangan yang panjang bagi Allah. Haleluya. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah.
mau datang kepadamu dengan mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami meresponi panggilanmu untuk duduk dalam perjamuan yang kudus. Bagian yang terbaik Engkau telah sediakan bagi kami, yaitu keselamatan dan kemuliaan. Oleh sebab itu Engkau kuduskan kami, baik yang di rumah, yang secara online ikut ibadah, maupun yang onsite saat ini. Ulurkan tanganmu, sendengkan telingamu, arahkan wajahmu atas kami, biar kami mendapatkan bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan atas kami. Kuduskan jemaatmu tanpa terkecuali, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Kuduskan pelayan-pelayan, bahkan kuduskan hambamu yang akan memimpin perjamuan kudus ini. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Hamba mengangkat tangan memberkati roti dan anggur ini. Jadilah roti dan anggur sebagai sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Dan di dalam nama-Mu yang kudus, kami siap masuk dalam sakramen yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Satupun di antara kita tidak berhak memecahkan roti ini. So tinggal terima keselamatan yang Tuhan dari Tuhan. Angkat rotimu tinggi-tinggi di atas kepalamu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Dan setiap kali kamu memakannya, ingat akan kedatanganku kali yang kedua akan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan. Ini bukan cawan biasa. Oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kutuk penyakit yang seharusnya tidak tersembuhkan dibayar lunas oleh Tuhan. Masa depanmu aman di tangan Tuhan. Dan di Golgota Dia berkata, sudah selesai. Angkat cawannya. Lalu sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, kemudian Ia bersabda, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri.
Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus yang di rumah maupun yang ibadah onsite, bukan kacauan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan. Ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawan, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Jangan ada yang diam, sembah Dia, sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu. 1 tahun telah disertai berkat begitu banyak melimpah. Kita bisa hidup sampai hari ini, itu juga anugerah Tuhan. Sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa, mujizatmu nyata, pertolonganmu luar biasa. Oh, dahsyat perbuatanmu, kami naikkan terima kasih. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Firman-Mu telah begitu indah Kau paparkan di tempat ini. Engkau telah membuat kami semakin hari semakin cinta akan Engkau. Semakin hari kami semakin sayang akan firman-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu. Jauhkan kami dari keraguan, tapi bangkitkan iman percaya kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Debbie ya Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan wibawa Allah turun atas hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu melangkah, ada Tuhan bersamanya. Makasih Tuhan, kami semua telah Engkau undang masuk dalam sakramen yang kudus, yaitu perjamuan kudus. Darah-Mu tinggal dalam darah kami, tubuh-Mu tinggal dalam tubuh kami. Engkau berfirman, jikalau aku di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam engkau, apa saja yang kami minta di dalam nama Yesus diberikan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang tahun Kau sertai kami, dan hari ini kami datang kepadamu. Terakhir kami lakukan perjamuan kudus sepanjang tahun 2023, dan kami datang tidak mau dengan tangan hampa. Kami mau bawa persembahan yang terbaik. Kalau Engkau berikan kami yang terbaik, kami pun akan membawa yang terbaik ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu kuduskan setiap kami, tangan-tangan kami. Bahkan kami ada persembahan melalui QRIS. Tuhan tolong kami, biar kami menyadari apapun yang kami punya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih, pujian, hormat, ucapan syukur hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku kaku hormat akan Engkau. Ku kaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kaku akan Engkau.
firman bilang begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, siapa yang percaya doa orang yang benar, bila dengan yakin dan sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Yang ketiga, yang tidak percaya tidak usah amin. Yang percaya aja. Yang ketiga, 2 atau 3 orang berkumpul demi namamu, dia hadir. Amin. Saudara percaya 3 ayat ini? Oke. Besok ibadah 1 kali. Saudara bawa 5 permohonan, tulis di kertas. Gereja tidak sediakan kertas, saudara beli kertas sendiri. Amin. Saudara tulis kertas 5 permohonan supaya diperkarakan di sepanjang tahun 2024. Kok gak ada yang amin? Yang rindu dapat pasangan hidup, minta di tahun 2024. Amin. Yang belum dapat Pak, yang sudah jangan amin. Yang belum dapat. Terus yang rindu punya rumah, mobil segala macam, perkarakan di hadapan Tuhan. Besok kita akan bawa, kita akan tumpang tangan, kita akan berdoa. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Amin. Saudara percaya Tuhan tidak pernah berdusta. Haleluya. Ayo pulang dengan sukacita. Oh, sorry, ada terakhir. Tutup tahun ada bakso. Maksudnya tidak beli, ada bakso disediakan. Saudara makan bakso bulan ini, oke? Mau doa berkat bakso lagi. Ayo buka kedua tangan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terbuka, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Kami berserah hanya kepadamu. Kami rindu tuntunanmu, kami rindu lawatanmu, kami rindu campur tanganmu. Tuhan, ulurkan tanganmu atas kami, sebab Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menolong engkau. Dan Tuhan akan membawa engkau naik bukan turun. Akan dibuat berhasil apa yang engkau kerjakan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati apa yang engkau kerjakan. Tuhan, buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih mujizat daripada Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati perjamuan